Oke, selamat datang semuanya di sesi persiapan ujian akhir psikologi forensik. Anggap aja ini panduan taktis kalian buat menaklukkan ujian nanti. Yuk, kita langsung ke intinya ya, yaitu nilai kalian. Lihat deh, ujian akhir itu porsinya paling besar. Gede banget, 40%. Jadi, udah jelas banget kan, prioritas kita harus kemana? Fokus kita sekarang cuma satu. Kita mau kuasai yang 40% itu. Kita akan bedah bareng-bareng semua konsep kunci biar kalian bisa hadapi ujian akhir dengan percaya diri. Ini dia rencana main kita. Kita akan lewati 6 area kunci ini, satu persatu, buat mastiin kalian siap tempur. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum kita dalami materi ujian, kita intip dulu sebentar komponen nilai yang lain, biar kalian tahu persis posisi kalian sekarang ada di mana. Ingat ya, tugas yang bobotnya 20% itu bukan cuma soal ngeringkas kasus. Nilai paling bagus itu datang dari kemampuan kalian nyombungin teori sama fakta. Jadi jangan cuma deskripsiin tuang. Nah, kalau kehadiran yang 10%, itu gampang. Anggap aja ini syarat wajib biar nilai akhir kalian bisa keluar. Simple. Sekarang, kita beralih ke fundamentalnya. Buat bisa benar-benar menguasai bidang ini, kalian harus paham akarnya. Dari mana sih psikologi forensik itu berawal, dan gimana ceritanya bisa jadi kayak sekarang. Pertama-tama, jangan sampai ketukar ya. Psikologi hukum itu ibarat payung besarnya, cakupannya luas banget. Nah, kalau psikologi forensik, itu jauh lebih spesifik. Fokusnya langsung ke aplikasi dalam sistem peradilan pidana. Contohnya ya, melakukan evaluasi kompetensi seorang terdakwa. Evolusi bidang ini tuh luar biasa banget. Coba bayangin, dulu tokoh-tokoh awal kayak Münsterberg itu fokusnya cuma seputar kredibilitas saksi di pengadilan. Sempit kan? Nah sekarang, ruang lingkupnya melebar drastis, jadi pemahaman komprehensif seperti yang ada di capaian pembelajaran kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, keterampilan praktisnya. Ini nih toolkit atau perangkat inti yang bakal sering diuji. Dalam criminal profiling, ada dua pendekatan utama yang harus kalian bisa bedakan. Gampangnya gini, behavioral profiling itu fokusnya ke mengapa. Dia menganalisis kepribadian dan motif si pelaku. Sementara itu, geographical profiling fokusnya ke di mana. Menganalisis pola lokasi kejahatan buat memprediksi area gerak pelaku. Sekarang, kita coba asah skill yang paling penting, yaitu analisis pernyataan. Bayangin kalian seorang investigator, terus dapat pernyataan kayak gini. Pertanyaannya, gimana cara kalian menilai kredibilitasnya secara objektif? Bukan pakai perasaan lo ya. Nah, jawabannya ada di teknik yang namanya Scientific Content Analysis, atau disingkat SCAN. Ini bukan lagi soal intuisi atau tebak-tebakan. Ini analisis yang sistematis, yang melihat lebih dari apa yang diomongin, tapi justru bagaimana cara ngomongnya. Prosesnya itu sistematis banget. Kita cari indikator-indikator verbal. Misalnya, kenapa dia bilang rumah itu bukan rumah saya. Itu bisa menunjukkan adanya jarak psikologis. Kita juga analisis struktur kalimatnya buat menilai kredibilitas. Ini lompatan besar banget dibanding metode-metode lama yang lebih subjektif. Jadi poin krusialnya adalah gimana semua prinsip psikologi ini diterapin begitu kasusnya masuk pengadilan. Nah, disinilah teori bertemu dengan praktek hukum yang sesungguhnya. Di pengadilan, ada dua konsep vital yang sering banget ketukar. Pertama, tanggung jawab pidana. Ini ngomongin masa lalu, yaitu kondisi mental terdakwa saat kejahatan terjadi. Kedua, kelayakan untuk diadili. Ini ngomongin masa kini, yaitu apakah terdakwa cukup kompeten buat ikut sidang sekarang. Beda banget kan? Kita juga harus banget mikirin perjalanan korban. Ada konsep penting namanya viktimisasi sekunder. Ini tuh trauma tambahan yang dialami korban, tapi bukan dari pelakunya, justru dari respons sistem itu sendiri. Misalnya, pas diinterogasi malah disudutkan, atau nggak dipercaya sama aparat. Terus, kalau kita berhadapan sama pelaku anak, ingat, paradigmanya langsung bergeser. Fokus utamanya bukan lagi hukuman, tapi rehabilitasi. Ini prinsip kunci, karena tujuannya itu buat memahami faktor perkembangannya dan memperbaiki masa depannya, bukan cuma menghukum masa lalunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke area yang cukup menantang. Dilema etis. Percaya deh, sebagai profesional di bidang ini, kalian pasti akan menghadapi situasi-situasi yang kompleks. Kita ambil contoh soal otopsi psikologis. Ini teknik buat merekonstruksi kondisi mental seseorang yang sudah meninggal. Nah, ada kubu yang bilang kalau ini adalah alat investigasi yang sangat esensial. Katanya, bisa ngasih wawasan yang nggak mungkin didapat dari cara lain. Tapi, di sisi lain, ada kritik yang tajam banget. Katanya, teknik ini tuh kayak ladang ranjau etis. Kenapa? Karena analisisnya dilakukan tanpa persetujuan, datanya dari pihak kedua yang bisa jadi bias,
Dan kesimpulannya, berisiko jadi spekulatif. Nah, tanggung jawab profesional kalian adalah untuk paham dan bisa menavigasi kedua sisi perdebatan ini. Oke, kita sampai di bagian terakhir, gimana cara menyajikan temuan kalian. Sebagai seorang saksi ahli, cara kalian menampilkan data itu sama pentingnya dengan data itu sendiri. Di pengadilan, tujuan utama kalian cuma satu, kejelasan mutlak. Jadi pas nyajiin data yang rumit, kayak penilaian risiko ini, pakai format yang simple, langsung ke intinya, dan gak ambigu. Ini biar hakim dan juri bisa memahami temuan psikologis kalian dengan sempurna, tanpa ada ruang buat salah tafsir. Jadi, kalian sekarang udah punya panduannya, konsep-konsep kuncinya juga udah paham. Pertanyaan terakhir yang saya tinggalin buat kalian bukan tentang apa yang keluar di ujian, tapi tentang bagaimana kalian nanti akan menyeimbangkan tuntutan dari sistem hukum dengan kewajiban etis kalian kepada individu. Nah, itu yang perlu direnungkan. Semoga berhasil.